Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur hanyalah milik Allah yang selalu mencurahkan nikmat-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak bosan melihat pemateri yang dijadwal itu lagi gitu. Padahal kita masih banyak yang bisa memanfaatkan teman-teman kita yang punya potensi kapasitas sesuai dengan ilmu masing-masing. Dari mimbar ini barangkali kita tidak harus memaksakan diri untuk memberikan materi yang berkait dengan Quran dan hadis, tapi kita bisa mendapatkan materi-materi lain, ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu secara islami. Kita punya Pak Diki yang mempunyai mapan dari sisi ekonomi, ada Pak Edi Jainuddin dari sisi ekonomi juga, Pak Rohimat, barangkali kita bisa mintakan sisi kesehatannya. Ada Pak Ilham yang bisa memberikan strategi bagaimana menggunakan ke Islam. Gitu. Contoh sederhana, 1 bulan yang akan datang kita akan menghadapi pemilu. Kita akan mendapatkan 5 surat suara, hijau, biru, kuning, merah, dan abu-abu. Ketika kita mendapatkan surat yang abu-abu, kita sudah punya persiapan siapa yang akan dicoblos. Tetapi ketika kita membuka surat yang kuning, kita tidak harus memiliki kecerdasan, harus memilih partai yang mendukung calon yang kita pilih. Ulangan dipilih nomor 11, pendukungnya nomor 15. Jadi akhirnya partai Surabidaya, suara rakyat bingung. Nah, untuk yang pemilihan seperti itu barangkali kalau yang berwarna hijau, berwarna biru, kita masih menunggu nanti di bulan November. Nah, tapi kita kan harus memiliki kecerdasan memilih partai yang mendukung pilihan kita. Kurang dari 2 bulan, kita akan memulai dengan bulan Ramadan. Jadi barangkali sudah harus dari sekarang kita juga harus memiliki persiapan. Bagaimana mempersiapkan lingkungan, ya sederhana sih. Ibu-ibu biasanya sholat di luar, atas matiris, di pengkar katingali, begitu ruku katingali nongeng di luar gitu. Jadi dari sekarang barangkali disiapkan bagaimana partisinya, bagaimana sketselnya. Kita punya konsultan struktur Pak Jul, bisa dari sekarang dimintakan bagaimana menata lingkungan. Yang selanjutnya barangkali biasanya di bulan Ramadan itu ada kegiatan ceramah taraweh, ceramah subuh. Nah, dari sekarang kita bisa memanfaatkan mantan teman-teman yang lain, sehingga ketika kita mendapatkan materi kuliah subuh, kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru, sehingga kita bisa mempunyai pembekalan bagaimana kita berinteraksi sosial secara islami, bagaimana kita bermasyarakat secara islami. Banyak teman-teman yang mempunyai keahlian di bidang Pak Rahmat, Pak Ilham, Pak Diki. Mungkin melalui Pak Diki kita bisa berpikir ke depan kita punya Baitul Mal, sehingga warga kita yang punya keterbatasan tidak harus bersahabat dengan Bang Emok dan Pinjol, tapi ada DKM yang mempersiapkan Baitul Mal. 7 tahun yang lalu kita sudah mempersiapkan itu, tapi sampai sekarang masih ada ganjalan-ganjalan. Padahal sebenarnya potensi kita untuk sisi perekonomian modal untuk Baitul Mal itu cukup besar gitu. Makanya nggak bangun kubah 130 juta bisa gitu. Tapi untuk koperasi Baitul Mal kita nggak bisa gitu. Saya kira kalau untuk urusan masjid mah tidak susah gitu. Karena perhitungannya amal ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Beda dengan pembangunan yang dilakukan dengan RW gitu. Untuk membuat mesin pecacah saja kita 6 bulan belum kumpul duitnya Pak. Nah, padahal sampah sekarang itu sulit untuk membuangin.
Ya, saya kira barangkali saya tidak akan memaksakan diri untuk bicara masalah Quran dan hadis karena bukan kapasitas saya, tapi bagaimana kita memberikan pencerahan sesuai dengan kapasitas masing-masing sehingga jamaah mempunyai pemahaman pengetahuan dari sisi lain dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.